Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, taufik hidayah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini, hari yang ke-21, kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di 10 hari yang terakhir ini kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ibadah, sehingga ketakwaan yang kita harapkan akan dapat kita raih setelah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, dan kita akan kembali menjadi orang-orang yang kembali sebagai fitrahnya, bebas dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tingkatkan iman, Islam, takwa kita dalam menjalankan segala rangkaian-rangkaian ibadah ini, sehingga kelak kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada khutbah siang ini saya akan menyampaikan ada 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. 4 golongan manusia ini yaitu yang pertama, golongan orang-orang yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu golongan orang-orang yang tahu ditaunya. Apa arti dari perkataan atau kalimat tahu ditaunya yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini? Yang dimaksud dengan tahu ditaunya adalah bahwa golongan manusia seperti ini adalah golongan orang-orang yang memiliki ilmu dan tahu tentang ilmu yang dimilikinya. Kemudian dia menyadari bahwa memiliki ilmu itu, lalu kemudian berupaya sekuat mungkin, sedapat mungkin dia melakukan segala kebaikan-kebaikan untuk dirinya, bahkan untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk lingkungan secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan tahu ditaunya, memiliki ilmu, kemudian ilmunya dimanfaatkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, diajarkannya kepada orang lain. Dia ini tergolong adalah seorang alim, berilmu, memiliki ilmu, kemudian
ilmu yang dimilikinya itu dimanfaatkan untuk kebaikan, baik untuk kebaikan dirinya maupun untuk kebaikan orang lain, bahkan untuk kebaikan lingkungannya. Kemudian orang seperti ini adalah orang yang hebat, orang yang insya Allah menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah tahu di tidak tahunya. Apa yang dimaksud dengan tahu di tidak tahunya ini? Yang dimaksud dengan tahu di tidaknya tahunya oleh Imam Al-Ghazali adalah bahwa golongan manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki ilmu. Dia tahu tentang segala ilmu, tapi ilmunya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tidak dimanfaatkan untuk mengajari orang lain, hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, sehingga tidak tahu bahwa dia ini memiliki potensi. Sebenarnya dia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi tidak dimanfaatkan potensi yang dia miliki ini, sehingga tidak ketahuan kalau dia memiliki potensi. Banyak di antara kita punya potensi, tetapi tidak berani tampil, atau tidak mau tampil, atau tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah tergolong dalam kategori menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang tahu, di tidak tahunya. Mengerti ilmu, mengerti segalanya, tetapi tidak dimanfaatkan hanya untuk dirinya, tapi tidak kepada orang lain, apalagi kepada lingkungan. Orang seperti ini menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang dapat keuntungan di dunia, tetapi dia akan rugi di akhirat. Apakah kita tergolong dalam orang yang seperti ini? Jikalau kita memiliki kemampuan, jikalau kita memiliki potensi, kembangkan potensi itu, keluarkan apa yang kita miliki untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan orang lain, jangan hanya untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak tahu ditahunya. Ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki ilmu, tetapi dia tahu diri. Saya adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Saya tahu diri. Kemanapun saya pergi, saya harus bisa menempatkan diri. Ini adalah orang yang tidak tahu ditahunya, menyadari segala kekurangannya. Maka orang ini adalah orang yang tidak berilmu, tetapi dia sadari diri bahwa dia tidak memiliki ilmu, lalu kemudian
dimanapun dia berada, dia menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang tidak mengganggu atau tidak merugikan orang lain. Artinya dia tidak sok tahu. Ini yang ketiga. Orang seperti ini rugi di dunia, tapi insya Allah dia akan beruntung di akhirat nanti. Ini menurut yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang keempat, yaitu golongan manusia-manusia yang tidak tahu ditahunya. Saya ulang lagi, tidak tahu tidak tahunya. Apa yang dimaksud dengan golongan yang keempat ini? Golongan manusia yang tidak tahu tidak tahunya. Golongan orang seperti ini, dia tidak memiliki ilmu, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak memiliki ilmu. Tapi dia berlagak seperti orang yang memiliki ilmu. Dia sok pintar, dia sok tahu, dia sok bisa, dia sok mengajarkan kepada orang lain. Dia menunjukkan bahwa dia bisa, padahal sebenarnya dia ini adalah kosong. Orang ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali adalah orang-orang yang tidak tahu tidak tahunya, alias sok tahu, dan orang-orang ini banyak mengecewakan orang-orang lain dan tidak disukai oleh orang kebanyakan. Dan menurut Imam Al-Ghazali, orang semacam ini insya Allah akan rugi di dunia, tetapi juga rugi di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 4 golongan manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, kita introspeksi, kita berada di golongan yang mana dari 4 golongan ini? Apakah kita tergolong orang yang berilmu, tahu ditahunya? Apakah kita tergolong orang yang berilmu tapi tidak menyadari bahwa dia punya ilmu, sehingga ilmu hanya untuk dia sendiri? Atau kita tergolong dalam orang-orang yang tidak memiliki ilmu tetapi kita sadar diri, dan ini masih lebih baik. Karena apa? Meskipun mungkin dia nanti rugi di dunia, tetapi insya Allah akan bahagia di akhirat, karena dia sadar diri ketidakmampuannya dan dia mau belajar. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sok tahu, adalah orang-orang yang memang merugi nantinya di akhirat. Hadirin yang berbahagia, itulah 4 golongan manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang nomor 1, nomor 2, atau setidak-tidaknya nomor 3. Jangan sampai menjadi orang yang ke nomor 4 itu. Hadirin yang berbahagia, demikian khutbah yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alim, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim
li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah yang tadi barusan disampaikan, tentu kita menginginkan adalah di yang nomor satu untuk dalam hal ini, yaitu orang-orang yang berilmu. Tapi untuk mencapai itu maka kita harus rajin belajar, kemudian kita harus mengajarkan kepada orang-orang lain agar kita bisa menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori dalam golongan orang-orang yang dalam golongan orang-orang yang nomor satu tadi. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'lamu bil ma'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'mai yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.